Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru PJOK SDN 7 Serambang. Dengan channel saya Ahmed Tohar, selaku Guru Olahraga PJOK SDN 7 Serambang. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu, anak-anak juga sehat, demikian juga orang tuanya, dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Di mana saja berada, kalian tetap memakai masker. Pada kali ini pertemuan PJOK kelas 4, pertemuan kelima, karena kemarin belum selesai, kita lanjutkan ke materi kelima ya. Kemudian kita lanjut ya, kalian disuruh mengamati gambar, nanti ada gambar yang di bawah ini tentang salam. Aktivitas tersebut menunjukkan lari lintas alam ya, ada lari aktivitas juga mengembangkan kekuatan dinamis, kemudian otot-otot tungkai. Dengan melakukan aktivitas tersebut kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Orang yang memiliki tubuh bugar dapat melakukan kegiatan fisik tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Kita harus bugar, terutama bugar jasmani, kemudian bugar juga rohani, agar kita dapat melakukan aktivitas dengan berbagai macam latihan. Latihan daya tahan, kekuatan, kebugaran, kelenturan otot, dan koordinasi tubuh akan selalu terjaga dengan baik. Lanjut. Kemudian kegiatan kebugaran jasmani hendaknya disesuaikan dengan kemampuan tubuh, kemampuan kita ya. Kita melakukan anak-anak atau siswa belajar melakukan aktivitas kebugaran jasmani, daya tahan, kekuatan, dan kelenturan. Kemudian kalian dituntut atau diwajibkan apabila telah menerima materi pembahasan materi kali ini, pelajaran ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan. Boleh juga dimasukkan ke dalam rangkuman latihan daya tahan tubuh atau diperhatikan ya. Video juga bisa di stop kemudian dibaca. Kalau penjelasan Bapak ini kurang jelas, boleh ditanyakan secara langsung. Kalian dituntut bisa menjelaskan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Dua, menjelaskan variasi latihan ya, daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga, mari kita praktekkan, bersama-sama praktekkan, anak-anak dan saya Pak Guru sama-sama mempraktekkan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan. Nanti dengan tahapan-tahapan atau dengan sip-sip pertemuan ya, karena kita masih pertemuan tatap muka terbatas, jadi kita bagi nanti 2 kelompok. Satu kelas itu bisa ada yang 20, ada yang 30, jadi kita bagi 2, jadi 2 kelompok. Ya, nanti ke waktu kita pakai. Yang keempat juga kita mempraktekkan juga. Ya. Kemudian kita lanjut. Ya, kalian disuruh mengamati. Kemudian ya maaf.
gambar 51 merupakan meningkatkan kebugaran jasmani setiap orang. Jasmani, sekarang berusaha kita, orang itu ya kita berusaha memiliki tubuh bugar. Kira-kira begitu kan? Bugar jasmani berperan penting dalam kegiatan sehari-hari. Jika tubuhmu bugar, kemampuan tubuh melakukan setiap kegiatan juga meningkat, makin bugar dan sehat, kamu akan mudah mencapai berat badan ideal. Itu kalau kalian kepingin mencapainya, anak-anak dapat berlatih aktivitas kebugaran jasmani, berartilah secara rutin dan disiplin kebugaran. Kemudian besar, ya, setiap anak-anak, seluruh anak-anak memerlukan daya tahan tubuh yang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian kalian anak-anak pun memerlukan daya tahan tubuh endurance. Kamu juga memerlukan latihan kekuatan untuk mendukung daya tahan tubuh kuat. Dan juga anak-anak bisa latihan daya tahan tubuh yang kuat dan meningkatkan kebugaran jasmani. Sebelum kita melanjutkan materi kegiatan berikut secara tanggung jawab. Ya. Kalian disuruh berdiskusi. Jadi kalian bagi kelompok, tetapi itulah tadi masih protokol kesehatan. Bagi kelompok, baik itu di lapangan, di dalam kelas atau di rumah, bagi kelompok. Ya, unsur pembentukan kebugaran yang dapat. Ya, kita berdiskusi bersama teman diskusi unsur yang mendukung tingkat kebugaran jasmani. Kemudian anak-anak catat hasilnya, hasil diskusi pada buku, kemudian jelaskan kepada teman dan guru secara santun. Kita lanjut. Dari kegiatan di atas kamu mengetahui unsur yang mendukung kebugaran jasmani. Selanjutnya kamu akan mempraktikkan latihan daya tahan tubuh. Kemudian apa yang dimaksud daya tahan tubuh? Daya tahan tubuh adalah kemampuan kondisi tubuh beraktivitas dalam waktu lama tanpa disertai kelelahan dalam menyelesaikan aktivitas tersebut. Anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh baik tidak mudah merasa lelah. Untuk itu anak-anak saya, Pak Guru, anak-anak harus memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kemudian anak dapat berlatih dengan disiplin dan tanggung jawab. Lari pelan atau jogging. Lari pelan atau jogging itu biasa disebut maraton, ya, jogging, sama jogging lari pelan. Kemudian bisa dilakukan di rumah, ya, di depan rumah, jogging, lari-lari pelan, ya. Misalnya lari jelajah sekolah, ya, anak-anak bisa lakukan. Kemudian bisa juga lari jelajah sekolah dilakukan dengan lari santai mengelilingi lapangan sekolah atau area sekolah. Latihan ini bertujuan melatih daya tahan tubuh. Kita amati gambar berikutnya. Itu yang di pojok kiri. Latihan sirkuit. Latihan sirkuit ada sirkuit training, ada latihan melakukan
beberapa gerakan misalnya lari, jalan, dan lompat dalam satu rangkaian yang dibagi dalam pos-pos atau sirkuit training sama teman. Itu ya. Itu lari menjelajahi lingkungan sekolah. Lari ya, keliling. Ya, itu untuk melatih daya tahan keliling. Kemudian setelah kita melakukan lari jogging, kita masuk ke materi berikutnya atau gerakan berikutnya, itu lompat tepuk. Lompat tepuk diawali dengan badan berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu, lakukan gerakan meloncat dengan kaki membuka dan menutup kembali, memelukkan kedua tangan di atas, ya, menepukkan di atas kepala. Gerakan ini lompat tepuk dilakukan sebanyak 10 kali ya. Kemudian berikut pos 2. Nah, kemudian lari bolak-balik. Nah, bikin garis batas 10 meter, satu bendera. Ya, kalau benderanya tidak ada, dikasih tanda apa saja, batu bata bisa, batu, kayu, ukur perkiraan 10 meter. Ya, lari, kemudian balik lagi. Lari, namanya lari bolak-balik. Nanti akan kita coba. Nah, itu penjelasannya. Lari bolak-balik dilakukan pada lintasan lurus. Boleh 5 meter, 10 meter, 15, 20 meter. Ya. Belilah tanda dengan bendera pada setiap ujung garis. Bendera boleh, batu boleh, teman kamu boleh. Pada pos ini, setiap anak berlari bolak-balik sebanyak 5 kali. Kecepatan lari dapat diperhitungkan. Kita lanjut. Kemudian, pos 3, squat thrust. Gerakan squat thrust diawali dengan posisi berdiri tegap, lakukan posisi jongkok, dan kedua tangan memegang lantai. Kedua kaki dijulurkan lurus ke belakang atau dilempar ke belakang. Nah, tarik kembali kedua kaki, lalu kembali berdiri tegak. Lakukan gerakan ini hingga 5 kali. Perhatikan gerakan berikut. Amati betul. Gambarnya diamati. 1, tegak, berdiri. Yang kedua jongkok. Yang ketiga lemparkan atau julurkan kaki ke belakang. Kemudian tarik lagi. Yang keempat kemudian kembali berdiri. Kita lanjut. Lari cepat memutari lapangan. Cara melakukannya. Lari cepat memutari lapangan, buatlah garis segi 4 dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 50 meter, beri tanda bendera, warna merah, boleh kuning, hijau, jangan saja di langit yang biru. Pada setiap sudutnya, tentukan sudut sebagai tempat start. Selanjutnya bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 7 orang. Amati gambar. Bagaimana caranya menunjukkan atau contoh aktivitas pada lari cepat memutari lapangan. Dan mari kita sama-sama praktikkan. Kemudian langkah-langkah berikut ini. Satu kelompok berdiri di belakang garis start. Setelah ada aba-aba garis dari guru atau temanmu, seorang anak berlari mengelilingi garis segi 4. Kemudian aturannya garis A lari cepat, garis
B jogging, garis C lari cepat, dan garis D jalan. Demikian seterusnya. Dan diulang sampai beberapa kali. Mari dengan catatan lakukan latihan ini secara disiplin dan bertanggung. Lanjut, ini gambarnya ya. Gambarnya bisa kalian bikin, lapangan kita luas, bikinlah segi 4 atau lapangan voli bisa kita kelilingi. Yang paling gampang lapangan voli, itu gambarnya bisa dilakukan dengan baik dan benar. Itu keterangan bermain latihan sirkuit. Satu peserta anak-anak anggota kelompok di garis start. Setelah aba-aba dari guru, peserta didik berlari ke pos 1. Pada pos 1 peserta didik melakukan lompat tepuk, kemudian meloncat ke atas dengan kaki dibuka selebar bahu, lakukan lompat tepuk sebanyak 5 kali. Kemudian pos ketiga, anak-anak berlari ke pos 2 untuk melakukan lari bolak-balik. Bolak-balik, aktivitas ini dilakukan sebanyak 5 kali. Atau gerakan itu dilakukan di pos 2 itu, lari bolak-balik dilakukan sebanyak 5 kali. Yang keempat, pos 3, melakukan squat thrust, menjulurkan kedua kaki lurus ke belakang dan posisi jongkok dan menarik kembali kedua kaki ke depan. Lakukan squat thrust sebanyak 5 kali. 5. Latihan sirkuit ini sebanyak 3 sampai 5 kali putaran. Tumbuhkan sikap semangat, percaya diri dalam kegiatan. Nanti kalian jelaskan pendapatmu atas kegiatan latihan sirkuit kepada guru secara jujur dan langsung. Minatilah pendidikan jasmani dan olahraga. Berilah masukan, sampaikanlah pertanyaan. Yang penting menggunakan bahasa manusia yang santun. Jika masih kesulitan melakukan gerakan tersebut, tanyakan lagi kepada ahli. Selanjutnya, kemudian latihan kekuatan yang B. Pada sub pelajaran A, kamu telah mempelajari latihan daya tahan. Selanjutnya, kamu akan mempraktikkan latihan kekuatan sebelum memulai pembelajaran. Mari lakukan berikutnya. Cari informasi mengenai bentuk variasi latihan, daya tahan, dan kekuatan. Informasi dapat kamu cari melalui buku bacaan atau internet. Ya, Google, di Google ada, di YouTube ada. Kemudian nanti materi ini saya share atau saya kirim ke YouTube ya. Jika menggunakan internet, sebaiknya didampingi guru atau anggota keluarga agar jangan salah sambung. Catatlah informasi yang kamu temukan pada buku bacaan, pada internet, baik di Google, baik di YouTube, ya ada 2 itulah, atau di e-book, ya, atau di media belajar berikutnya, yang lainnya. Dan kemudian kalian sampaikan kepada kawan kamu, teman-teman kamu, dan guru secara santun. Kembangkan sikap mandiri
semangat, dan percaya diri dalam melakukan kegiatan ini. Lanjut. Kita lanjut. Melalui kegiatan ini, kamu diajak membiasakan budaya memahami informasi. Informasi kita pahami, kalau informasi yang kita dapat itu kurang baik, ya kita perbaiki informasi itu. Jangan kita tambah-tambah jelekkan. Informasi apa saja, terutama kalian karena masih masa belajar, jadi khususnya informasi pembelajaran khusus untuk PJOK. Ya. Dan latihan kemampuan otot untuk mengatasi beban kekuatan dalam tubuh harus selalu dilatih secara kekuatan. Ya, latihan kekuatan memiliki manfaat berikut. Meningkatkan kemampuan otot dan jaringan. Kemudian 2, mengurangi dan menghindari cedera pada beraktivitas olahraga. 3, membantu mempelajari atau menguasai berbagai gerak olahraga. Ada 3, ya, manfaatnya ada 3. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. B, latihan kekuatan. Pada pelajaran A, kamu telah mempelajari latihan daya tahan. Kemudian selanjutnya anak-anak akan mempraktikkan latihan kekuatan sebelum memulai pembelajaran. Mari kita lakukan. Mungkin yang materi A tadi, penjelasan yang A sudah ada 3 jenis. Kemudian latihan tungkai kita lanjutkan. Ya, jongkok berdiri. Bagaimana cara melakukan gerakan jongkok berdiri? Diperhatikan posisi awal. Berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kedua kaki dibuka selebar bahu, letakkan kedua tangan di samping badan. Gerakan dilakukan dari sikap berdiri ke jongkok. Dan atau sebaliknya, saat berjongkok tidak sampai ke bawah atau setengah jongkok. Gerakan dilakukan secara berulang dan secara berulang. Lakukan gerakan secara disiplin dan tanggung jawab. Dilihat gambar 57. 1, tegak, kaki dibuka selebar bahu. Kemudian gambar yang kedua jongkok, tangannya di depan samping. Kemudian berdiri, ya, sikap berdiri ke jongkok. Kita lanjut. Kemudian naik turun bangku. Turun bangku, kekuatan otot kaki dapat dilatih dengan naik turun bangku setinggi 15 cm. Lakukan secara bergantian naik turun bangku bersama teman. Lakukan gerakan dengan disiplin dan tanggung jawab. Lihat gambar yang pertama, berdiri tegak, kemudian naik, kemudian turun, itu tangga, ya. Kita ada tangga juga, depan perpustakaan juga ada tangga, jadi bisa kita lakukan. Yang ketiga, naik turun bangku. Gunanya untuk melatih kekuatan otot kaki. Dan lagi anak-anak dapat melakukan latihan ini dengan naik turun bangku setinggi 15 cm. Naik turun tangga, cari yang tangga yang 15 cm tingginya. Jangan terlalu tinggi, nanti jatuh. Lanjut. Kemudian
hafal squat jump. Squat jump itu. Kalau bahasa Bapak squat jump, squat. Hall squat jump. Iya. Anak-anak amati gambar cara melakukan squat jump. Seperti gambar 5.9. Praktikan aktivitas tersebut bersama teman secara disiplin. Kemudian amati gerakan temanmu dan kalian bisa membandingkan gerakanmu dengan gerakan temanmu. Kemudian jelaskan, tulis di buku catatan hasil pengamatanmu kepada teman dan guru secara santun. Disampaikan, hasilnya disampaikan kepada guru dan kepada temanmu dan guru. Kemudian latihan hall squat jump, hell squat jump, ya, dilakukan dengan posisi berdiri, kedua kaki tetap berada di lantai, kedua tangan berada di kepala belakang, ya. Kemudian kalian bisa melakukan gerakan ini dengan disiplin dan tanggung jawab sesuai aba-aba guru. Kekompakan gerakan dengan teman-teman harus tetap dijaga. Anak-anak telah mempelajari latihan kekuatan, tungkai, kemudian meningkatkan kemampuanmu, kemudian melakukan kegiatan berikut ini. Ya. Anak-anak sudah melakukan kegiatan jongkok, berdiri, naik turun tangga, dan hell squat jump. Lakukan aktivitas ini bersama teman. Kemudian amati hasilnya, kalian diberi tugas atau mengamati, melihat gerakan temanmu dan bisa membandingkan dengan gerakanmu. Kemudian kalian bikin tugas, kalian menjelaskan hasil pengamatan kepada teman dan guru secara santun. Kemudian yang kedua, latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Sekarang, apa sajakah bentuk latihan meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada? Kekuatan otot lengan, bahu, dan dada dapat ditingkatkan dengan latihan satu push up, yang kedua pull up, ada dua. Kemudian mari kita lihat materi berikut ini. Sekarang dari gambar 5.10 ya, itu push up ya. Push up ya, untuk kalian pelajari, baik anak putra maupun anak putri, apa perbedaannya, kemudian didiskusikan bersama temanmu di mana letak perbedaan tersebut. Kemudian kalian bisa belajar atau mencari materi, mencari pelajaran, bisa menggunakan buku bacaan, agar supaya kalian belajar bisa menunjang kalian belajar. Kemudian hasil diskusi, dengan diskusi ini kalian bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari buku, dari internet, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kalian jelaskan hasilnya kepada guru secara santun. Kenapa? Setiap memberikan penjelasan atau bertanya dengan guru, dengan teman kalian, itu ada kalimat secara santun. Anak-anak diutamakan santunnya itu ya, sopan, santun, baik, itu ya. Kemudian push up, itu saya jelaskan tadi, push up, ya, menggunakan
Push up ini berguna untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Kemudian kalian lakukan gerakan push up. Dapat kalian lakukan bersama teman sesuai arahan guru. Sekarang bagaimana gerakan push up? Amati gambarnya diamati, satu seperti itu, yang kedua turunkan setengah, itu namanya. Kemudian naikkan lagi. Mudah-mudahan kalian sudah biasa, tinggal penyempurnaan gerakannya saja. Kita lanjut. Nah, sekarang yang B, pull up. Ya. Latihan pull up untuk meningkatkan kekuatan otot lengan. Latihan pull up dilakukan pada palang tunggal. Pull up dapat dilakukan dengan kaki lurus atau ditekuk. Amati dan praktekkan pull up seperti gambar 5.11. Itu dilihat, gambarnya dilihat. Karena alatnya belum ada, alat pull up-nya belum ada, belum bikin. Jadi mudah-mudahan bisa di depan pintu rumah kalian, tinggal loncat, ya. Caranya tinggal angkat, ya. Jadi, kalau umpamanya ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada guru PJOK. Ada 2 guru PJOK di sini. Ada Pak Budi dan ada Pak Tohar, ya. Tinggal kalian jadwal Pak Tohar apa jawab Pak Budi. Itu ada pull up. Kelas 4 sudah disuruh pull up. Gunanya adalah meningkatkan kekuatan otot lengan, latihan pull up. Kemudian otot lengan bisa juga nanti bisa berguna apabila kalian anak-anak bisa mau masuk TNI, masuk polisi, masuk yang lain, itu pull up itu ada. Kalau dari sekarang kita sering latihan, mudah-mudahan sudah terbiasa. Yang penting jangan sampai kalian tidak ada bimbingan dari guru atau tidak bertanya dengan guru cara melakukan pull up. Jadi push up dan pull up sama-sama meningkatkan kekuatan otot lengan. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, latihan otot perut. Otot perut, kekuatan otot perut dapat dilakukan dengan cara latihan sit up atau kayang. Caranya duduk selunjur, kaki diangkat. Mari kita simak materi berikutnya. Latihan sit up dilakukan untuk melatih otot perut. Latihan ini dilakukan dengan tidur terlentang, kemudian lutut ditekuk, kaki bagian bawah dapat dipegang oleh temanmu. Boleh juga yang sudah bisa tidak dipegang, apa-apa, yang penting bisa melakukan sit up. Kedua tangan diletakkan silang di belakang kepala. Kemudian angkat badan bagian atas mendekat lutut, lalu ke bawah, kembali ke bawah. Lakukan gerakan ini secara disiplin dan bertanggung jawab. Kita lanjut. Kemudian B, menekuk kaki ke arah dada. Kalian tahu apabila belajar kekuatan menekuk kaki ke arah dada, ini apa namanya, untuk melatih apa, ya. Gerakan ini berguna untuk melatih kekuatan otot perut. Masih di otot perut, cara melakukannya sama dengan sit up, tetapi bedanya kedua tangan dilihat gambar 1 itu lurus, kemudian yang kedua diangkat
lututnya ditekuk, kakinya, kedua kaki diangkat, kemudian ditempelkan ke dada. Kita lanjut yang keempat, kekuatan otot punggung. Anak-anak bisa latihan kekuatan punggung, otot punggung, baik untuk melatih otot punggung. Gerakan ini juga berguna sebagai pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelah olahraga. Kemudian latihan kekuatan otot punggung dapat dilatih dengan back up, ya, balikannya dari sit up tadi itu back up, ya, balik, ya, maksudnya telungkup. Tolong kerjasama yang baik bersama temannya juga diperlukan dalam latihan ini. Kemudian keempat, latihan kekuatan otot punggung. Otot punggung masih, ya, kekuatan otot punggung. Gerakan ini berguna untuk pemanasan, sama dengan yang tadi, ya, back up. Ini yang back up tadi. Gambarnya lihat itu, ya, kalian pelajari bentuk latihan kekuatan otot punggung, apa yang kalian rasakan dari praktek back up. Jika masih kesulitan melakukan gerakan ini, bertanyalah kepada guru secara santun. Kemudian kita lanjut, praktikan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot dilakukan secara berkesinambungan dan dalam suatu rangkaian. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 6-10 orang. Bersama temanmu, buatlah pos-pos yang ditandai dengan tanda bendera, tanda apa itu, kayu, bisa juga kayu, bisa juga batu. Kemudian selanjutnya pada setiap pos, anggota kelompok harus mempraktikkan latihan kekuatan yang sudah ditentukan. Pos 1 latihan naik turun bangku, pos 2 latihan sit up 60 detik, kemudian pos 3 push up, yang pos 2 sit up, pos 3 latihan push up, kemudian pos 4 back up. Penilaian terhadap praktik ini tidak hanya kecepatan, semangat, yang penting kalian kerjasama dan ketepatan melakukan gerakan juga mendapatkan penilaian. Karena itu, lakukan latihan ini dengan sportif, disiplin, dan tanggung jawab. Kita lanjut. Latihan kelenturan. Pada sub pelajaran ini, kamu akan mempraktikkan latihan kelenturan. Dan manfaat latihan kelenturan dapat ditentukan. Latihan kelenturan mengurangi kekakuan persediaan tubuh. Latihan kelenturan juga bermanfaat untuk mengurangi cedera saat berolahraga. Mari kita mulai pembelajaran sub pelajaran ini. Lakukan kegiatan berikut bersama teman. Tidak lupa, ayo berdiskusi, ya, berdiskusi. Kita bagi kelompok atau bagi regu, kita diskusi bagaimana caranya melakukan gerakan latihan kelenturan, ya, dengan catatan, ya, masih kalian lakukan dengan secara santun dan sopan. Lakukan kegiatan ini secara mandiri. Kelenturan, persendian punggung, lengan, dan leher. Itu, ya. Setelah kalian bagi kelompok, latihan ini dapat dilakukan dengan permainan menggunakan bola.
siswa dibagi beberapa kelompok, berbanjar ke belakang, kemudian anak-anak memberikan bola kepada temannya lewat samping, bawah, antara kaki, ya, di atas dan di kepala. Kerjasama dan koordinasi antar teman harus diutamakan. Pernah dilakukan oleh Pak Guru, Pak Tohar pada waktu latihan basket juga. Jadi ngasihkan bolanya ke belakang, ya, satu persatu ke belakang, kemudian lewat kepala, lewat samping, lewat bawah, atas, dan samping. Gambarnya latihan kelenturan, persendian, punggung, lengan, dan leher. Itu ya, 1, 2, 3. Kita lanjut. Lenturan lutut, amati gambarnya, tegak, kemudian salah satu kaki di depan ditekuk di depan. Kanan atau kaki kiri didahulukan, tarik tumitnya menyentuh paha belakang. Yang pertama lututnya diangkat, kakinya ditekuk, kemudian ditempelkan ke dada. Kemudian berikutnya itu kelenturan, itu kakinya dilipat ke belakang dan kemudian diangkat, ditempelkan ke punggung. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Ini kelenturan pergelangan tangan, ya, dapat dilakukan dengan berdiri kedua kaki, ya, kemudian dibuka selebar bahu, kedua tangan dipegang dengan posisi jari meraba di atas, ya, samping badan juga boleh. Lihat gambar 1, 2, 3. 1, 2. Kemudian putar pergelangan jari tangan hingga kedua telapak tangan menghadap ke atas, ya, dilipatkan. Sering dilakukan, ya, apabila kita olahraga. Kemudian kita lanjut, masih bagi kelompok, nanti lakukan secara kelompok. Itu, ya, selamat mempraktekkan latihan kelenturan. Nanti ada anu juga. Kemudian kedua kaki diluruskan, ketika duduk berhadapan, melakukan permainan duduk berselunjur. Duduk berselunjur dilakukan bersama teman, keduanya duduk saling berhadapan. Tunjukkan rapat dengan kaki temannya. Telapak kaki ditempelkan, kedua tangan saling berpegangan dengan kuat. Tangan saling menarik dan menahan. Lakukan kegiatan tersebut dengan secara sportif dan bertanggung jawab. Perhatikan gambar latihan duduk selunjur, ya, mudah-mudahan sering kita lakukan di lapangan. Kemudian kita lanjut, ya, ayo lakukan duduk selunjur sesuai dengan petunjuk guru olahraga, ya. Dan ada pula permainan lain yang dapat meningkatkan kelenturan, yaitu oper bola. Bagaimana pelaksanaan permainan bersama temanmu? Carilah video tentang permainan oper bola dan arahan guru. Tontonlah video tersebut, praktikkan gerakan seperti pada tayangan video bersama kelompokmu dengan semangat dan percaya diri. Kita lanjut. Latihan kecepatan dan kelincahan. Ya, latihan kecepatan dan kelincahan.